Sebentar lagi kita akan dilihat di dalamnya. Kita kasih contoh 3 kali, nanti umat baru ikut. Sol mi sol mi. Di surga. Contoh 1 kali lagi. Tuhan telah menegak
Selamat mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Paskah ke-7, Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Sarevailan endon te ianola hati kita siapkanlah agar layak dan pantas merayakan keselamatan.
siapkanlah hati kita, siapkanlah, agar layak dan pantas merayakan keselamatan. Siapkanlah hati kita, siapkanlah, agar layak dan pantas merayakan keselamatan. Lima dua tujuh. Sang Kristus sudah bangkit, cerahlah dunia, memancar dari salib cahaya benderang. Berserahlah memuji Sang Kristus yang menang, mengadakan kemenangan. Hai seluruh dunia, terpuji Kristus pemenang, lenyaplah maut yang kejam. Dengarlah Tuhan seruanku kepadamu, kasihanilah aku dan jawablah aku. Seturut sabdamu ku cari wajahmu, wajahmu ku cari ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajahmu daripadaku. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersamamu. Selamat pagi semua. Betapa kita bersyukur hari ini, hari yang sangat istimewa, hari yang bersejarah untuk Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Ria Paniki Indah, seluruh pimpinan pengurus umat wilayah kelompok kategorial atas kebersamaan ini bersama dengan Pastor Paroki, Pastor Pit Inangun PR, yang akan menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebagai Pastor Paroki kepada Pastor Paroki yang baru, Pastor John Montolalu PR, dan tentu tetap bersama-sama dengan Pastor Alok Koraah dan Brother untuk terus melanjutkan perjalanan ziarah kita di dunia ini bersama dengan Sang Pelindung Bunda Teresa dari Kalkuta. Hari ini kita bersyukur merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-58, dan dalam rangka itu kita akan merenungkan firman Tuhan, doa Yesus agar kita semua terus bersatu sebagai anak-anak Allah. Mari kita rayakan dengan penuh syukur dan sukacita perayaan agung ini sambil kita berdoa untuk Pastor Pit yang akan meninggalkan paroki ini, dan untuk mendukung Pastor John dalam doa kita sebagai nantinya Pastor Paroki yang baru. Mari kita siapkan hati kita,
Dengan penuh kerendahan hati kita mohon belas kasih dan pengampunan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Peran Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. 347. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami selalu hidup rukun dan bersatu padu membangun gereja-Mu.
Kami mohon semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih yang merupakan pengikat persatuan baik di antara kami maupun antara kami dengan Dikau. Semoga di hari komunikasi sosial ini kami disadarkan untuk memiliki hati yang bijaksana dan menciptakan komunikasi yang semakin manusiawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, tidak lama sesudah Yesus naik ke surga, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah digenapi sabda kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu, ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah jabatannya diambil alih orang lain. Jadi, harus ditambahkan kepada bilangan kami satu orang yang dipilih dari antara mereka yang selalu tinggal bersama kami selama Tuhan Yesus tinggal di tengah-tengah kita, yaitu sejak baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kita. Bersama kami, dia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, yang satu Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Yustus, dan yang lain Matias. Lalu mereka semua berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu jabatan rasul yang ditinggalkan Yudas, yang telah menemui nasib yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi atas kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan pada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dapat dilihat dalam Warta Paroki. Tuhan telah menegakkan tatanya di surga.
ya Tuhan, atas orang-orang yang takwa kepada-Nya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan sudah menegakkannya di surga, dan kerajaan-Nya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Agungkanlah Dia, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Siapa saja yang mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa saja yang tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil Haleluya, puji syukur 959. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Teman-teman Pastor Pitinangon, Pastor John Montalalu, Pastor Alok, dan calon pastor brother yang terkasih yang berpastoral di paroki ini, para suster, seluruh pimpinan Dewan Pastoral Paroki, ketua-ketua wilayah rohani, stasi, maupun kategorial organisasi, kita semua umat yang berbahagia pada hari Minggu ini. Senang sekali ada di sini karena penuh gereja, ya. Ke kiri, ya, di tengah, ke kanan itu penuh dengan orang, ya. Sehingga kita merasa ini ada di surga, orang, ya. Karena ini gereja yang bagus, ya. Kita di bawah langit, ya. Karena ini langit. Lalu kemudian kita, ya, seperti para kudus di surga ini gambaran di kitab Wahyu, ya. Ketika Yesus merayakan pesta pernikahan anak domba, ya, ada altar, Yesus memimpin, lalu kita seluruh umat datang di sini. Dan ini dapat digambarkan sebagai satu suasana ketika air bah berakhir, lalu kemudian Bahtera Nuh dia mendarat, lalu kemudian terbitlah pelangi. Dan di bawah pelangi itu Nuh membangun mesbah, lalu dibuatlah perjanjian antara Allah dan manusia, di mana Allah mau setia untuk bersama-sama dengan kita manusia, mengingatkan kita bahwa setiap selesai badai selalu ada pelangi di balik itu. Sehingga kita bersyukur dapat bersama-sama dalam perayaan Ekaristi ini untuk mengenang segala kemuliaan dan kebaikan Tuhan untuk kita semua. Dan memang umat paroki
Bunda Teresa Kalkuta di GPI ini seperti umat yang sudah diselamatkan dari air bah. Jadi ada 2 sepasang gajah dari paroki Santo Yosef, ada sepasang harimau dari paroki Santa Teresia Malalayang. Begitu toh umat GPI, dua berpasang-pasang tinggal di sini menjadi satu gereja, satu paroki. Ya, dan karena itu betapa bahagia kita dikumpulkan, disatukan di dalam bahtera Tuhan ini untuk mengalami perjumpaan, kebersamaan, kesatuan kita satu sama lain. Dan itulah yang menjadi kerinduan hati Yesus di dalam doanya, supaya kita semua menjadi satu, sama seperti Bapa di surga. Dan Yesus serta Roh Kudus itu adalah satu. Dan Yesus ingin agar supaya kesatuan Allah Tritunggal Maha Kudus itu menjadi juga kesatuan kita semua. Maka jangan lupa untuk selalu datang di sini untuk menjalin kebersamaan, kesatuan kita. Dari tempat-tempat di mana kita berada, baik di wilayah paroki ini, di pusat paroki istilahnya ada 16 wilayah rohani, ditambah dengan stasi-stasi dengan 5 wilayah rohani, maka ada 21 wilayah rohani, satu untuk pelayanan yang luar biasa yang Tuhan rancang untuk kita semua. Saya ingat beberapa tahun lalu umat paroki, umat di ini kan dulu stasi ya, GPI ingin agar supaya menjadi paroki mandiri. Dan kemudian 3 tahun yang lalu, 3 tahun lebih, Tuhan mengutus Pastor Pitinangun untuk menjadi pastor paroki di sini, untuk menjawab kerinduan hati umat agar supaya ada pastor, ada gembala yang dapat hadir bersama-sama dengan seluruh umat untuk mempersatukan seluruh umat di tempat ini, di paroki yang baru ini. Dan kalau kita tarik ke belakang, dulu ini kalau tidak salah menjadi bagian dari paroki Paniki, dan paroki Paniki ini menjadi bagian dari paroki Laikit. Bayangkan dulu, saya ingat waktu Pastor Niko almarhum dari Laikit, dia datang ke sini, cuma satu paroki dulu, tetapi kemudian menjadi ini Paniki ini menjadi beberapa paroki termasuk Kaiwatu. Dan dari begitu banyak kemudian menjadi lebih kecil, tetapi tidak mengecilkan arti persekutuan kita, dan sekarang kita menjadi satu paroki mandiri dan menjadi bagian dari sejarah perjalanan paroki yang begitu panjang ini dari dulu hingga kini. Dan kemudian Pastor Pit menjadi bagian dari sejarah paroki Bunda Teresa dari Kalkuta di GPI ini, pastor paroki yang pertama. Dan kemudian Tuhan mengutus Pastor John Montolalu yang kemudian menjadi pastor paroki. Biasanya Pastor John yang di sini, orang yang kemudian mengikuti serah terima, karena Pastor John adalah sekretaris jenderal, sekjen atau sekretaris keuskupan Manado. Luar biasa ini GPI. Pastor Pit tahu kan, Pastor Pit dulu Fikjen, dan sekarang Pastor John itu sekjen. Jadi ini jen-jen yang diutus Tuhan untuk memimpin paroki ini Belumlah itu, memang tokoh-tokoh yang Tuhan utus untuk sungguh-sungguh mempersatukan kita. Sehingga apa yang menjadi doa dari Tuhan Yesus dalam bacaan tadi itu menjadi perjuangan, menjadi sukacita kita, dan terus berusaha agar supaya kita semua dari segala perbedaan yang ada, ingat kita berada pada satu bahtera, satu kapal. Jadi kalau satu orang bikin lubang itu kapal, dia ini boleh bilang, ini kita pe urusan ini, di sini kita pe kamar, jadi kita boleh bikin lubang. Bikin lubang tenggelam semua orang. Jadi kita ingin agar supaya, tentu Yesus ingin supaya kita merasa bahwa kita memiliki bahtera kudus ini, dan kita berusaha untuk seperti di lagu,
gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Ya, Tuhan bintang pedoman, ada Bunda Teresa sebagai teladan dan pendoa, sehingga kita berjalan ke tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan itu perlu perjuangan dalam perjumpaan seperti ini, karena Ekaristi itu adalah perjumpaan dan persekutuan. Sebenarnya karena ini hari komunikasi sosial sedunia, doa Yesus dalam bacaan Injil tadi gampang dijawab. Jadi Yesus katakan, semoga mereka semua menjadi satu, sama seperti aku menjadi satu adanya. Dengan teknologi zaman sekarang gampang, backing WA group dari paroki Bunda Teresa Kalkuta, cukup kan? Backing WA sudah, so jadi satu orang, semua aku tahu. Berapa yang jadi dengan WA sekarang? Pertama-tama bersatu, habis itu baklai. Kirim pertama bahasa-bahasa surga, ya, sabda kehidupan. Ya, saya alami itu dengan teman-teman saya alumni dari SMA Don Bosco Lembean. Pagi-pagi saya kirim sabda kehidupan. Sesudah itu semakin siang, so bahasa neraka. Karena orang sebaku sosere, sebaku veto, sebaku bully, kok muncul tuh gambar-gambarnya nak war-war. Ya, sehingga malam hari harus dikuduskan lagi itu grup WA itu dengan doa, karena kalau nyanda tuh surga neraka ada di dalam situ. Dan itu yang terjadi dengan terampai media sosial, yang sebenarnya dimaksudkan untuk mendekatkan yang jauh, tetapi yang terjadi menjauhkan yang dekat, sehingga akhirnya WA ini yang harusnya ya menjadi sarana persatuan menjadi sarana perpecahan. Kalau dulu orang sebelum makan sembahyang dulu, sekarang sebelum makan foto dulu. Ya, sehingga itu biskuit kongguan, so ganti DP gambar kang, so bukan dah pegang tukukis mau makan, semua dah pegang HP. Ya, sehingga semua masing-masing dengan HP semua. Ada bau nih televisi, mari yang terjadi televisi yang bau nih pada orang, karena ternyata semua masing-masing ada dengan HP. Dan HP ini yang waktu terima, ya, orang tua kan sebagai tanda sayang, maka kasih HP. Ya, ada anak-anak sekarang balagu sekali. Ya, kalau cuma dapat tuh yang biasa-biasa, iPhone kuah, gitu. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, orang tua yang bermaksud baik memberikan hadiah yang bagus kepada anaknya, akhirnya sakit hati sendiri. Kenapa? Sudah HP baru tuh anak, ya, dapat pulsa tanggal 1, habis itu tanggal 1 sampai tanggal 30 dia lupa pada DP orang tua. Nanti DP akhir bulan baru dia bilang, Pak atau Mak, so habis pulsa isi akang lah. Maka orang tua isi akang paket pulsa. DP besok mama dan papa ada duduk sama-sama di lebar WA, nyala ada satu WA sampai pada mama dan papa sampai akhir bulan. Pertanyaan, di lebar WA dengan siapa itu? Syukur juga kalau orang tua ada anak, kalau laki bini, suami istri. Hari-hari bawa WA, malah ada satu yang tembus papasangan. Akhirnya apa? Muncul curiga, muncul a priori, maka terjadilah di pengadilan agama, ya syukur pengadilan agama, bukan tribun gereja, pengadilan agama. Tapi ya kemungkinan besar ada juga orang-orang Katolik yang pergi di pengadilan agama, karena dalam 30 hari di KUA ada 30 kasus perceraian, dan semua rata-rata karena HP, karena media sosial. Ya, jadi sarana yang harusnya menyatukan membuat akhirnya orang ya terpisah-pisah, gitu ya. Sehingga kemudian anak-anak bilang pada mama, mama ini nak kenal papa, kamu kenal papa, ambil papa PHP, gitu. Karena semua ada di dalam. Nah, kita tidak ingin agar supaya ya apa yang Tuhan anugerahkan sebagai berkat
menjadi kutuk bagi kita. Nah, karena itu ada selalu dua sisi dari teknologi, yang positif tetapi juga harus waspada terhadap yang negatif. Karena kalau tidak, maka apa yang menjadi rahmat kemudian menjadi sumber kehancuran kita karena orang salah pakai. Dan karena itu Paus kita Fransiskus dengan begitu bagus memilih tema yang luar biasa untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini, kecerdasan artifisial dan kebijaksanaan hati menuju komunikasi yang sungguh manusiawi. Jadi ada di satu pihak kecerdasan artifisial, di pihak lain ada kebijaksanaan hati. Nah, kita bersyukur sebagai orang Katolik, orang punya Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Karena biar Presiden Amerika, dia yang katakanlah sangat berkuasa, dia akan bisa membuat surat untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Cuma terompe Paus boleh kasih surat yang bisa dibaca, dimaknai, diolah, diterima oleh seluruh umat di muka bumi ini, menyangkut satu tema yang sangat relevan, sangat aktual, dan itu adalah pewartaan Injil, pewartaan kasih Tuhan melalui Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia ini. Sehingga semua orang diingatkan dan disadarkan, di satu pihak ada kecerdasan artifisial AI, di pihak lain kita ingat bahwa kita punya kebijaksanaan hati. Dan kebijaksanaan hati itu tidak lain adalah kebijaksanaan hati Yesus yang Maha Kudus. Ini banyak kali orang lupa. Ini kebijaksanaan hati kudus ini. Apa beda hati kudus Yesus dan terompe hati? Lebih beda di mana? Kalau orang gambar hati, apalagi kalau orang tulis I love you pakai simbol, ada I, ada hati merah, lalu kemudian ada U di belakang. Nah, lalu orang taruh panah itu. Lalu itu tanda I love you. Terompe hati bagus. Nah, beda hati kita dengan hati Yesus. Terompe hati bagus di luar, marlepe duri di dalam. Nah, namanya hati kadondo. Kalau hati Yesus, hatinya dilingkari oleh duri di luar. Jadi hati Yesus itu adalah hati yang dilukai, hati yang terluka. Terompe hati adalah hati yang melukai. Maka kalau pakai HP, ya sekaligus juga harus mengenakan hati Yesus yang Maha Kudus, supaya siap untuk terluka. Karena baca, ih rupa salah kirim kau, kirim pas apa nih dia, kenapa kontak terus pak kita, maka terlukalah hati. Ya, jadi apa boleh buat? Kalau pakai HP harus seperti Yesus, hati yang terluka. Akan tetapi tidak pernah padam semangatnya. Api itu, hati kudus Yesus selalu digambarkan hati, lalu ada DP mahkota duri melingkar, ada luka dan tetes-tetes darah, ada salib di atas, tetapi selalu ada api yang berkobar-kobar. Itu api Roh Kudus yang senantiasa ya membara, membakar. Dan itu yang kita minta. Ini masa kita akan memasuki pesta Pentakosta, agar supaya kobaran ya dari api Roh Kudus yang ada dalam hati Yesus menjadi kobaran api kita, agar supaya kita tidak punya alasan. Tetanya siapa saja masuk gereja, pesoela masuk gereja, budung lentu orang-orang munafik. Ya apa boleh buat? Orang masih di dunia, tetapi ingat orang ada di bahtera. Mesti berjalan bersama-sama, biarpun saling melukai. Sehingga ya dalam menggunakan alat-alat ini kita diminta bijaksana, dan kebijaksanaan itu dalam bacaan kedua tadi diingatkan oleh Rasul Yohanes, Allah adalah kasih. Maka kita mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita, sehingga sekalipun hati kita terluka oleh kata-kata yang ada di sini, akan tetapi tidak akan pernah menghentikan kita untuk tetap mengungkapkan bahasa cinta, apalagi mengajak kita untuk terus datang dan bersatu dalam perayaan Ekaristi Kudus ini,
Sehingga sekali lagi kita akan selalu melihat kita berada di surga, berada di pelangi perjanjian baru antara Allah dan manusia. Dan kemudian kita melihat dengan Pastor Pete kemudian diganti oleh Pastor John, ya, menjadi sumber sukacita kita ketika kita datang untuk berdoa bersama, untuk menjalin persatuan kita. Dan istimewa ketika kita dipersatukan oleh Yesus dalam sabdanya dan dalam Ekaristi Kudus, dalam perjamuan suci. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas hari bahagia ini, hari komunikasi sosial sedunia, dan hari di mana Tuhan terus menyatakan cintanya untuk umat paroki Bunda Teresa Kalkuta dengan melanjutkan kehadiran para pastor yang baik. Dan kita berdoa untuk Pastor Pete. Mohon maaf kita tadi tanya Pastor Pete, "Kong Pastor Pete mau gimana?" Pastor Pete bilang tadi, boleh bilang Pastor Pete, ya, karena kita harap Pastor Pete masih lanjut sebagai pastor paroki. Pastor Pete bilang dah semua pi kakas-kasen pi di rumah tua. Itu kerendahan hati Pastor Pete, luar biasa. Orang dosen dulu, dan saya selalu tergerak hati untuk mengikut teladannya. Maka harus saya akui dengan jujur, sabda kehidupan yang saya buat setiap pagi itu mengikuti gaya dari Pastor Pete. Singkat, padat, jelas, to the point. Ya, itu luar biasa. Sehingga umat GPI, ya, jangan takut Pastor John yang nak mau kelawang dengan Pastor Pete. Kalau mau cepat masih sama-sama cepat. Alin tahu Pastor Alo. Karena tapi sekali kita bahagia karena Tuhan mengutus pastor-pastor yang baik untuk seluruh umat. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita baharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang dikandung oleh perawan Maria, yang menderita sengsara disalibkan wafat. Doa umat. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus menghendaki kita semua bersatu dengannya dan Bapa di surga. Maka marilah kita berdoa dengan penuh pengharapan dan kepercayaan bahwa Tuhan akan mempersatukan kita dengannya di dalam kerajaan kasih-Nya. Bagi gereja, ya Bapa, jiwailah senantiasa gerejamu dengan Roh Kudus, agar sanggup menjadi pelita bagi dunia dan penunjuk jalan ke arah keselamatan. Semoga gerejamu semakin adaptif, transformatif, dan produktif dalam mewartakan kasih dan sukacita Injil lewat kesaksian langsung dan melalui media komunikasi sosial. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, semoga Roh Kudus mendampingi para pemimpin negara dalam membasmi segala hambatan yang merintangi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan, khususnya aneka persoalan yang muncul akibat penyalahgunaan teknologi digital dan efek-efek negatif dari penggunaan kecerdasan artifisial secara berlebihan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang dalam kesesakan hidup, semoga sinar terang Roh Kudus memancar ke dalam hati mereka yang sedang kebingungan, agar semakin nyata bahwa Roh-Mu-lah penolong orang dalam kesesakan. Secara khusus mereka yang kesepian, terasing, kekeringan dalam relasi, sendirian dan tidak dihargai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pekerja dan pewarta
di media komunikasi sosial. Semoga Tuhan memberi rahmat, kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan agar mereka terus bersemangat, berkomitmen, dan berani mewartakan kebenaran dan berita sukacita dalam karya sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi karya pastoral komunikasi sosial di keuskupan dan paroki kita, semoga karya-karya pastoral komunikasi semakin didukung dengan tenaga profesional, fasilitas memadai, dan manajemen pastoral yang baik, agar makin mampu mewartakan kasih Tuhan dengan hati yang bijaksana. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga kami yang hadir ini merayakan Hari Komunikasi Sosial dipenuhi dengan Roh Kudus, agar dalam hidup sehari-hari selalu memancarkan rohnya dalam cinta kasih kepada sesama, teristimewa dalam upaya membangun komunikasi yang makin manusiawi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita panjatkan wujud-wujud kita masing-masing. Dan secara khusus dalam perayaan Ekaristi ini bersama penyelenggara misa sekami paroki, kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Terlebih mohon doa dan rahmat untuk para pembina dan anak-anak sekami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama keluarga Tiko Alorares, kita mengucap syukur atas rahmat yang sudah diterima keluarga. Mohon doa untuk segala niat dan maksud baik keluarga. Terlebih mengucap syukur atas selesainya studi anak terkasih Putri Tiko Alu di SMA Katolik Rex Mundi Manado. Mohon bimbingan dan penerangan Roh Kudus untuk melanjutkan studi selanjutnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama keluarga Theodorus Tandirolo, kita mengucap syukur atas hari ulang tahun pernikahan ke-8 tanggal 7 Mei yang lalu. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu untuk keluarga Theodorus Tandirolo. Semoga mereka bahagia dalam persekutuan pernikahan. Semoga mereka dapat saling mengasihi sama seperti Engkau mengasihi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bersama keluarga Tumeu Longdong, kita mengucap syukur dan mohon doa untuk anak terkasih Baby Tumeu yang akan mengikuti ujian akhir di SD Katolik 10 Santa Teresia GPI, dan mengucap syukur atas kelulusan anak terkasih Efren Tumeu yang lulus di SMA Rex Mundi Manado. Semoga mereka dapat melanjutkan meraih cita-citanya yang Tuhan rancang indah pada mereka semua. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Agung, doa-doa ini kami panjatkan kepadamu dengan rendah hati, karena kami yakin bahwa Engkau akan mengutus Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita siapkan persembahan.
Kuramo kalaletana entumo kalaletaino ikitai tau karia eni mapasu saatuman eni mapasu suatman karia wiasi opo wananatas siyopo wananatas siasi mata uampeleng siasi mata uampeleng mamongay mawon tanah. Kita siapkan puji syukur nomor 384. 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Tentukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak-Mu turudi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan minta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. (377) Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan
378. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi seluruh-Mu. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan kurban salibnya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita dan seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan cinta kasih, tanda keikutsertaan kami dalam mewujudkan karya keselamatan-Mu. Semoga segala usaha dan karya para pelaku karya komunikasi sosial gereja-Mu dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu dan kedamaian dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sepantasnya, sungguh pantas dan layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sesudah kebangkitannya, Dia menampakkan diri secara nyata kepada semua murid-Nya, dan di depan mata mereka Dia terangkat ke surga, agar Dia menganugerahi kami keikutsertaan dalam keilahiannya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. 390. Kudus,
Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Bersyukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan panjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,
Maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai seorang kepada yang lain. Empat satu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya, tapi dosa. Umat sekalian, sesuai dengan aturan gereja bahwa yang menyambut tubuh Kristus
adalah mereka yang Katolik, mereka yang sudah dibaptis atau dipermandikan, mereka yang sudah menerima komuni pertama atau sakramen Ekaristi, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih. Empat 118. Tuhan, tak layak aku menyambut tubuh-Mu, santapan mulia, sepatah kata saja, sabdakan ya Tuhan, sembuhlah hamba-Mu. Semoga diriku bersatu dengan-Mu dan mampu mewartakan karunia rahmat-Mu, karunia rahmat-Mu. 422. Mari datang padaku, kelegaan jiwamu, ikulah tuk dariku, padaku belajarlah sabar dan lemah lembut, maka hatimu tenang. Mari datanglah cepat, hadir dalam pestaku, makanlah dan minumlah yang tersaji bagimu. Mari datanglah cepat, hadir dalam pestaku, makanlah dan minumlah yang tersaji bagimu. Terima kasih ya Tuhan, Kaulah yang ku rindukan, Kau santapan jiwaku, sumber kekuatan. Empat 26. Datanglah ya Yesus, ku menantimu, hatiku riang bila kau datang ya Yesusku, hatiku riang bila kau datang.
Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu. Hanya di kau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Aku mohon ya Bapa supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan menimba kekuatan hidup dari sakramen Ekaristi ini. Semoga kami juga memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kejahatan dengan cinta kasih hingga akhirnya menikmati kebahagiaan di surga. Semoga cinta kasih-Mu menguasai hati kami sehingga kami sanggup membangun komunikasi yang makin manusiawi dan memanfaatkan media komunikasi sosial dengan bijaksana. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Kita akan mengikuti upacara serah terima dari pastor paroki yang lama kepada pastor paroki yang baru. Akan diawali dengan pembacaan SK oleh Bapak Uskup. Sebelumnya kami mengundang perwakilan dari Dewan Pastoral Paroki yang nantinya sebentar akan ikut menerima SK dari Bapak Uskup. Mohon tampil ke depan. Sekali lagi kami mengundang Dewan Pastoral Paroki untuk dapat mengambil tempat. Kami minta Pastor Pit dan Pastor John untuk berdiri. Akan dibacakan surat keputusan dari Bapak Uskup. Surat keputusan Uskup Keuskupan Manado nomor 29-U-SK-5 Romawi tahun 2024. Menimbang bahwa Gereja Katolik Keuskupan Manado sebagai persekutuan umat beriman Kristiani dipanggil dan diutus bersama semua orang membangun persaudaraan sejati. 2. Bahwa dalam rangka itu reksa pelayanan pastoral
secara utuh menyeluruh perlu terus-menerus diupayakan dan dikembangkan. 3. Adanya kebijakan keuskupan mengenai pemetaan paroki-paroki dan penempatan pastor-pastor di paroki. Memperhatikan kebutuhan tenaga pastoral di paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI. Kedua, surat keputusan Uskup Keuskupan Manado nomor 19/U/SK/2 Angkaromawi 2021 tertanggal 17 Februari 2021. 3. Pembicaraan bersama antara Uskup Keuskupan Manado, Vikaris Episkopalis Manado, Pastor Petrus Tinangon PR dan Pastor Yohanes Yosef Montolalu PR. Mengingat dokumen-dokumen gereja khususnya mengenai pelayanan para imam, Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 khususnya perihal paroki, Kitab Hukum Kanonik tahun 83 perihal jabatan pastor paroki yang merupakan hak uskup diosesan dan bersifat bebas. 4. Statuta Keuskupan Manado tahun 2018 tentang kepemimpinan pelayanan dan bab 2 perihal paroki. Memutuskan menetapkan surat keputusan Uskup Keuskupan Manado tentang penunjukan dan pengangkatan pastor pelaksana tugas pastor paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI. Ke-1, membebaskan dengan hormat Pastor Petrus Tinangon PR sebagai pastor paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI. Kedua, meminta supaya Pastor Petrus Tinangon PR memberikan laporan secara tertulis kepada Uskup Keuskupan Manado berkenaan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan, antara lain kebijakan pastoral, dana keuangan paroki, inventaris dan karya paroki dengan tembusan kepada Fikep Manado. Ketiga, menunjuk dan mengangkat Pastor Yohanes Yosef Montolalu PR sebagai pastor pelaksana tugas pastor paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI. Keempat, memintakan supaya Pastor Yohanes Yosef Montolalu PR mengelola paroki sesuai dengan statuta, arah dasar dan rencana strategis Keuskupan Manado. Kelima, hal-hal teknis menyangkut serah terima tugas selaku pastor pelaksana tugas pastor paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI agar dibicarakan bersama dengan Vikaris Episkopalis Manado. Keenam, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Mei tahun 2024 sampai ada pastor paroki definitif. Ketujuh, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan dan pelaksanaan surat keputusan ini, akan diadakan tinjauan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Terima kasih kepada Pastor Petrus Tinangon PR dan selamat menjalankan tugas kepada Pastor Yohanes Yosef Montolalu PR. Ditetapkan di Manado tanggal 2 Mei tahun 2024 oleh Uskup Keuskupan Manado Monsinyur Benedictus Roli Untu MSC, sudah bertanda dan cap. Demikian pembacaan surat keputusan, dan kemudian surat keputusan ini akan diserahkan kepada masing-masing pastor. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan serah terima. Selanjutnya, penandatanganan berita acara serah terima dokumen dan buku permandian. Berikut Pastor Pete dan Pastor John akan berdiri di depan. Mereka akan saling menerimakan
yaitu secara simbolis buku baptis dan cap paroki. Kemudian akan ada tanda tangan berita acara. Kami undang juga Dewan Pastoral Paroki untuk menjadi saksi. Selanjutnya kami mengundang untuk dapat foto bersama Pastor Silvanus dan Frater Diros Pugon. Berikut akan ditandatangani berita acara, tapi sebelumnya saya bacakan berita acara umat tahu ya. Sesuai dengan keputusan Uskup Keuskupan Manado, Monsignor Benedictus Roli untuk MSC, maka pada hari ini, hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, tempat di Gereja Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI dengan disaksikan oleh pimpinan keuskupan, dalam hal ini saya sebagai Vikep, dan di hadapan umat telah diadakan serah terima jabatan Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI Manado, Pastor Petrus Tinangon PR kepada Pastor Yohanes Yosef Montalalu PR, dengan buku permandian paroki nomor permandian terakhir 105, dan keuangan paroki sejumlah 217.10.626 rupiah, dengan catatan kas paroki 4.456.240 rupiah, dan kas pembangunan 4.259.260 rupiah, dan ada di Bank BNI sejumlah 208.296.126 rupiah. Manado, 12 Mei tahun 2024. Termasuk dalam memori untuk serah terima ini, dari dana yang tadi disebutkan masih ada kewajiban kepada Keuskupan Manado 143.365.550 rupiah. Dengan demikian saldo yang sisa ada 73.646.076 rupiah. Dari Dewan Pastoral Paroki dalam hal ini untuk administrasi kesekretariatan akan juga ikut menandatangani.
Selanjutnya kami mengundang untuk dapat foto bersama Pastor Revitanot, Pastor Petrus Pittinangon, Pastor Yohanes Yosef Montolalu, Pastor Silvanus Sian Kuraa, dan Frater Diros Pugon, juga Dewan Pastoral Paroki Inti. Sekali lagi dipanggil Dewan Pastoral Paroki Inti untuk dapat foto bersama. Demikian upacara serah terima sudah selesai. Kita masuk dalam pengumuman gerejani. Sebelum pengumuman, mari kita mendoakan doa perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Putramu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul untuk mewartakan kerajaan Allah agar semua orang memperoleh keselamatan. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia ini, kami umat Katolik Indonesia bersyukur atas karya Roh Kudus-Mu yang telah mendampingi dan membimbing para uskup beserta semua umat beriman untuk berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Semoga dengan perayaan ini, Gereja Katolik Indonesia semakin bersatu padu dan menjadi tanda kehadiran kasih-Mu untuk sesama, khususnya mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dalam terang kasih-Mu, semoga gereja juga semakin berani menjadi penggerak utama dalam membangun persaudaraan sejati, melestarikan keutuhan ciptaan dan kesejahteraan bersama. Bersama Maria, Bunda segala bangsa dan teladan iman, kami satukan seluruh doa dan harapan ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita ikuti pengumuman gerejani. Selamat Hari Minggu, disampaikan terima kasih kepada pastor yang telah memimpin perayaan Minggu Paskah ke-7 Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Para petugas liturgi, PPA dan kostor, penyelenggara liturgi misa pagi, sekami paroki, dekorasi, wilayah rohani Santa Verena, kebersihan, wilayah rohani Santo Ambrosius, organis Bapak Agus Sihosua, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, serta kepada semua umat yang hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi hari ini. Petugas penyelenggara minggu depan, Minggu 19 Mei 2024, penyelenggara liturgi misa pagi,
Wilayah Rohani Santa Litwina. Penyelenggara liturgi misa sore KTM Sel Bunda Teresa. Dekorasi WKRI Cabang Bunda Teresa. Kebersihan Wilayah Rohani Santo Thomas Becket. Organis Bapak Agustinus Sihosua dan Gabriela Dotulong. Diingatkan kembali, setelah misa ini kita akan mengikuti acara pisah sambut pada jam 12 siang. Oleh karena itu, kami memberikan kesempatan bagi umat sekalian untuk dapat mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan drama tama. Demikian pengumuman gerejani disampaikan. Terima kasih. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. 688. Ya Yesus, hamba sedia jadi karyawan setia, bekerja di ladang Bapa dan menuai panennya. Sabda Kristus pada kita, ladangku menanti Anda, padinya kuning melambai. Mari datanglah menuai. Ya Yesus, hamba sedia jadi karyawan setia, bekerja di ladang Bapa dan menuai panennya. Dunia lah ladang Bapa, banyak orang yang sengsara. Kau dengar keluh mereka, mari ulurkanlah tangan. Yesus, hamba sedia jadi karyawan setia, bekerja di ladang Bapa dan menuai panennya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu sepanjang segala. Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami. Amin. Selamat hari Minggu.